Saksikan, pelajari, sampaikan. Shalom saudara, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Terima kasih atas dukungan saudara dalam program ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Silakan juga like dan share video ini supaya pemahaman yang benar dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Jangan lupa klik tanda lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ada tayangan yang baru yang ditayangkan di channel ini. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam kolom komentar. Dan masih bersama saya narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Dokter Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Baik Pak Pendeta, kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Budiono Chen. Soal makan darah. Apakah kita orang percaya boleh makan darah? Kalau tidak boleh, kenapa? Kalau boleh, pelaksanaan 10 hukum Allah yang mana yang berlaku dan mana yang tidak? Terima kasih. Nah, bagaimana penjelasan Pendeta Yun tentang pertanyaan ini? Ya, apakah boleh makan darah atau tidak? Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa binatang yang bukan untuk korban persembahan untuk Tuhan itu boleh dimakan, tetapi darahnya tidak boleh. Ulangan 12 ayat 23. Coba baca ya. Ulangan 12 ayat 23. Tapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ya, selanjutnya ayat 24 juga. Ayat 24, janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Ya, perintah ini bukannya diberikan begitu saja tanpa arti. Ada makna yang terkandung dalam perintah ini, yaitu hanya kepada Tuhan yang adalah Sang Tuhan atas hidup, kita harus mencurahkan hidup hewan tersebut sepenuhnya. Di hukum Taurat dikatakan bahwa orang yang makan darah akan dilenyapkan dari umat Israel. Di Imamat 7 atau pasal 17 mengatakan hal ini. Kalau begitu, boleh makan darah atau tidak boleh? Misalnya ambil contoh, ketika makan steak, apalagi kalau dagingnya rare, ya, masih agak mentah, rare, medium atau well, ya, agak mentah, terlihat banyak darah kan, banyak darahnya kan? Iya. Ya. Seandainya tidak boleh makan darah binatang, apakah artinya tidak boleh kalau darahnya kelihatan? Ya? Kalau tidak kelihatan, tidak apa-apa? Apakah begitu? Atau kalau banyak, ya tidak boleh. Tapi kalau 1-2 tetes saja boleh. Atau kalau makan tanpa sadar dengan tidak tahu, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau makan dengan sadar, oh ini ada darahnya, maka tidak boleh. Jika kondisinya seperti itu, sepertinya Pendeta, semua yang makan daging pasti makan darah, sudah makan darah juga. Ya, jadi maksudnya kita harus tahu alasan kita disuruh jangan makan darah di Perjanjian Lama. Barulah kita dapat memperoleh jawaban tentang persoalan ini. Jadi, mengapa di Perjanjian Lama Allah menyuruh jangan makan darah, Pendeta? Ya, ini dikaji di buku ke-7 seri Sejarah Penebusan. Jadi 1.1, karena dalam Alkitab konteksnya darah itu dianggap sama dengan nyawa makhluk itu sendiri. Nah, Imamat 17 ayat 11, coba buka ya, Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, sampai di situ. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka tindakan memakan darah dianggap sebagai apa? Ya, itu dianggap sama dengan memakan nyawa, menelan nyawa. Perihal memakan darah itu dianggap sama dengan memakan hidup atau nyawa. Nah, karena darah disimbolkan sebagai nyawa di Alkitab. Lalu poin 2, hidup atau nyawa itu ada di bawah wilayah kedaulatan siapa? Ya, hidup atau nyawa itu ada di bawah kedaulatan, wilayah kedaulatan Allah serta milik Allah. Dalam arti demikian, perbuatan makan darah berarti melanggar kedaulatan Allah.
Ada banyak referensinya. Bilangan 27, Ulangan 12, dan sebagainya. Apalagi poin 3, di waktu perjanjian lama, perbuatan makan darah merupakan adat istiadat yang najis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Itu adalah ritual yang sangat jahat yang suka dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala kafir. Nah, mereka percaya bahwa ketika minum darah korban persembahan, mereka memperoleh kekuatan rohani serta hidup atau nyawa dari dewa. Jadi bahkan mereka mempersembahkan manusia sebagai korban dan minum darah manusia itu. Jadi kenapa Allah melarang untuk makan darah? Itu adalah untuk memisahkan secara total umat Israel yang kudus dari mana? Ya, dari adat istiadat kafir yang brutal dan najis, yang menganggap enteng nilai nyawa atau hidup. Jadi, pendeta, apakah ada hubungan larangan tersebut dengan hal darah penebusan? Ya, ada hubungannya. Jadi makanya poin keempat, darah ditentukan sebagai satu-satunya sarana untuk penebusan. Satu-satunya sarana untuk penebusan. Jadi darah yang ditumpahkan binatang di perjanjian lama itu menggambarkan darah Yesus Kristus yang mahal yang akan menebus dosa umat manusia. Ibrani pasal 9 mengatakan hal ini. Jadi karena ada makna demikianlah di perjanjian lama darah dilarang untuk dimakan. Jadi darah penebusan ini ada makna yang mendalam. Nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi. Nah, kita haruslah paham makna-makna seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita mengambil keputusan sesuai hati nurani masing-masing. Jadi pendeta, kembali lagi ke pertanyaan mendasar. Apakah tetap tidak boleh makan darah binatang? Ya, jika diri kita sudah sampai kepada Yesus Kristus dan sedang percaya Yesus Kristus, benar-benar percaya kedaulatan Allah, jika diri kita percaya bahwa kekuatan rohani diri kita dan nyawa kita itu hanya berasal dari Tuhan, serta jika diri kita percaya bahwa di dalam darah Yesus terdapat hidup, dan itulah satu-satunya sarana untuk menebus kita, bukan lewat darah yang lain, maka apakah masih tetap tidak boleh memakan darah binatang? Rasul Paulus berkata seperti ini dalam surat yang ditulis kepada Timotius. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, seperti demikian. Baik, Pak Pendeta. Ada juga pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan ini. Ini dari akun bernama Tere S. Jadi dikatakan, terima kasih untuk penjelasannya. Mau tanya Pak Pendeta, kenapa di Alkitab banyak yang bertentangan ya? Di perjanjian lama tidak diperbolehkan makan makanan haram. Tapi di perjanjian baru Tuhan memperbolehkan Petrus untuk makan makanan haram. Jadi dia lanjutkan lagi. Atau yang dijelaskan Paulus, kalau kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, tapi disebut juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Gimana pendeta? Ya, hal-hal di perjanjian lama ditampakkan dengan lebih jelas tentang kehendak Tuhan di perjanjian baru. Jadi 10 perintah tidak hanya diterapkan pada perbuatan secara luar sesuai dengan yang diperintahkan atau dilarang masing-masing perintah, melainkan supaya itu diterapkan pada roh hati kita. Coba lihatnya, Roma 14 ayat 1 sampai 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya, jadi di perjanjian baru
makna dari hukum-hukum itu ditampakkan dengan jelas dan hukum-hukum tersebut lebih menitik beratkan pada hati. Saya rekomendasikan buku ke-7 seri Sejarah Penebusan. Demikianlah kita telah membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bila saudara mendapatkan suatu kasih karunia lewat tayangan hari ini, atau saudara ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan pada bagian komentar dan kita akan membahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai bertemu di program Tanya Jawab Alkitab selanjutnya di channel GPBSI Jakarta. Saudara, sampai bertemu kembali dan Shalom. Shalom.